Baiklah, perkenalkan nama saya. Di video kali ini saya akan membuatkan cara membuat dashboard menggunakan Google Colab. Namun sebelum saya masuk ke dalam videonya, saya akan memberitahu jika saya menggunakan dataset dari Kaggle dengan judul Global Superstore. Langsung saja kita ke videonya. Baiklah, bisa dilihat di baris pertama, saya ada mengimpor beberapa library. Yang pertama ada Pandas, NumPy, Plotly Express, dan Grep. Nah, fungsi Pandas sendiri adalah untuk mengolah data set yang nanti kita upload. Dan fungsi NumPy adalah mengolah operasi numerik. Dan fungsi Plotly Express dan Grep adalah untuk membuat visualisasi aktifnya nanti. Nah, jika sudah, baris pertama kita langsung pencet Run. Nah, jika sudah run, kita langsung masuk ke baris kedua, yaitu mengupload datasetnya. Ini di sini adalah untuk kodenya from Google Colab, import file. Nah, langsung aja kita klik run. Nah, jika sudah, kita langsung choose file. Nah, ini adalah file CSV saya. Saya menggunakan dataset Global Superstore yang saya ambil dari Kaggle. Nah, di sini lagi proses mengupload. Kita tunggu sampai 100%. Bisa dilihat di baris ketiga, saya menggunakan df-pd-read CSV yang berguna untuk membaca dataset dan menyimpan ke dalam variabel df. Tidak hanya itu, saya juga menggunakan encoding Latin 1 agar karakter dataset dapat terbaca dengan baik. Oke, di baris keempat ini saya akan menampilkan 5 baris pertama dataset menggunakan div head. Langsung aja kita run. Nah, di sini sudah keluar 5 baris pertamanya. Gunanya untuk memastikan dataset terbaca dengan sempurna serta kita melihat struktur awal dataset yang belum di cleaning. Baiklah, pada baris kelima ini saya akan melakukan data cleaning. Saya mengubah kolom order date menjadi data time agar dapat diolah berdasarkan waktu transaksi. Saya juga menambahkan year dan month agar dapat mempermudah untuk menganalisis penjualan di setiap tahun atau bulan. Berikutnya kita run dulu. Nah, jika sudah berhasil, kita langsung aja melihat datanya. Kita klik code, langsung masuk ke sini, langsung kita run. Nah, data sudah lebih rapi dibandingkan yang data atas tadi, yang ini. Nah, bisa kita lihat yang kita tambahkan tadi apakah sudah masuk year dan month. Ini untuk year-nya, ini untuk month-nya. Sudah masuk dan data jauh lebih rapi dibandingkan yang atas. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat beberapa indikator yang nanti akan ditampilkan di dalam dashboard. Yang pertama, saya akan membuat total penjualan, total profit, dan total orderannya. Berikut adalah code-nya. Nah, bisa kita lihat di sini, sales profit order ID. Dan langsung aja kita run. Di sini sudah muncul hasilnya. Di total penjualan ada di 12.642.905. Di total profitnya ada di 1.467.457.29 dan total orderannya ada di 25.000. Nah, berikutnya kita langsung masuk aja ke line chart-nya. Kita langsung run. Nah, di bagian line chart ini bisa kita lihat line chart ini digunakan untuk melihat tren penjualan dari tahun ke tahun, meningkat atau menurun. Nah, bisa kita lihat di line chart di sini dari 2011 meningkat ke 2012 menjadi 2 juta, dari 2012 ke 2013 meningkat lagi menjadi 3 juta dan puncaknya ada di 2014 dengan total penjualan sebesar 4 juta. Nah, di fitur line chart ini juga tersedia fitur zoom dan fitur hovernya bisa kita lihat di sini. Berikutnya langsung aja kita masuk ke bagian subkategori dan kategorinya. Saya menggunakan table Sunbars. Ini adalah untuk code-nya, bisa kita lihat
Nah, jika sudah, langsung aja kita klik run. Nah, jika sudah di run, akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini adalah di bagian luarnya ini adalah bagian kategorinya. Nah, seperti ini bagian kategori. Nah, di bagian dalam ini adalah subkategorinya. Nah, semakin besar lingkarannya, semakin besar pula penjualannya di sini. Misalnya contoh di teknologi. Di bagian teknologi ini ada di bagian fonts dengan total penjualan terbanyak 1.706.874 dibandingkan Shopee-nya cuma 1.500.439. Hasilnya machine-nya cuma 779, aksesorisnya cuma terjual 749. Sama saja bagian furniture juga. Bagian furniture didominasi oleh charts dengan penjualan 1.500.000, di bagian bookchest-nya 1.400.000, bagian tables-nya 757, di bagian furnishing-nya terjual 385.609. Bisa kita lihat di office supplies-nya. Nah, di bagian ini paling banyak terjual adalah storage dengan total terjual 1.127.124 dan affiliates-nya terjual 1.181 dan berikut adalah itunya sisa-sisanya. Nah, bisa kita simpulkan di sini bagian subkategori dan kategori, semakin besar lingkarannya, semakin besar pula penjualannya. Dan lanjut yang terakhir, kita langsung masuk ke bagian maps. Nah, di bagian maps ini bisa kita lihat. Oh ya, ini untuk code maps-nya ya. Ini untuk kode maps-nya. Nah, bisa di bagian maps ini bisa kita lihat di bagian ini ada titik-titik. Semakin besar titiknya, maka semakin besar juga penjualan di negara sana. Yang di sini titik yang paling besar adalah di Amerika dengan yang kuning, dengan total penjualan di 2.297.354 dan disusul dengan Australia yang di peringkat kedua dengan total penjualan 925.257. Nah, bisa di maps ini kita bisa juga zoom. Sini, misal kita zoom di bagian titik-titik kecil ini. Nah, di bagian jika titiknya kecil, maka penjualan sana tidak terlalu banyak, cuman di angka 25.551. Jadi, kesimpulan dari maps ini adalah semakin besar titiknya, maka semakin besar juga penjualan di negara sana. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan dashboard. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini, ini adalah pip install streaming PN Grok. Ini adalah langkah awal untuk membuat dashboardnya. Nah, selanjutnya langsung aja kita run. Kita tunggu dulu. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita langsung masuk ke langkah keduanya. Ini code untuk isi dashboardnya. Emang lumayan panjang. Ini adalah code-codenya yang akan kita tampilkan nanti di dashboard. Nah, di sini memang lumayan panjang untuk code-nya, dan saya juga meminta bantuan AI untuk membuat code ini. Nah, jika sudah, langsung aja kita run. Kita lihat apakah berhasil. Nah, jika checklist seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke sini. Kita langsung membuat kode ini untuk menampilkan linknya nanti. Tapi jangan kita run dulu. Kalau kita run yang ini dulu daripada yang bawah, nanti kode ini bakalan error bagian ini. Nah, alangkah baiknya kita run dulu yang bagian bawah sekali. Nah, untuk sekedar info, untuk bagian bawah sekali ini menggunakan token kita sendiri dari ngrok. Gimana sih cara mendapatkan token ngrok-nya? Nah, gini caranya. Kita langsung buka web, kita buka ngrok. Nah, jika sudah, kita langsung masuk. Karena kita sudah punya akun, kita langsung login aja. Nah, dimana sih untuk mendapatkannya? Nah, jika sudah login kan, kita langsung masuk ke menu setup installation. Nah, kita langsung ini adalah token ngrok kita. Kita copy. Misal sudah kita copy, kita langsung masuk ke sini. Nah, di bagian ini kita ganti sama token punya kita tadi yang sudah kita salin dari web ngrok. Nah, web ngrok-nya. Nah, jika sudah,
kita langsung aja klik run ini. Ingat, run yang bawah dulu, baru yang atas. Nah, jika sudah run yang bawah, kita run juga yang sini. Nah, jika berhasil nanti dia akan keluar link dashboardnya. Nah, jika sudah sesuai semua dengan arahan tadi, kita langsung aja pencet ini, pencet linknya. Nanti akan langsung diarahkan ke menu dashboardnya. Nah, di sini dashboardnya sudah jadi. Nah, bisa kita lihat di sini di bagian kiri ada pilih negara. Ini adalah negara-negara yang terdaftar di penjualan. Nah, ini adalah total yang kita buat tadi, indikator utamanya ada total penjualan, total profit, total order. Nah, dan ini adalah grafik tadi line chartnya. Ini adalah sumber tadi yang kita buat. Dan ini adalah petanya. Ini adalah dataset yang sudah difilter, nih. Nah, dan di bagian kiri ini jika kita hapus satu negara saja, maka di total penjualan sini dan total profit, total order bakal berkurang. Semisal kita hapus ya di Austria, maka ini otomatis berkurang semua. Nah, jika kita hapus di bagian yang paling mendominan di sini, di bagian Amerika, United States, maka bentar kita cari dulu United States-nya. Nah, kita lihat ya, kalau kita hapus ini maka sama saja dia bakal berkurang total penjualannya, total profit dan total orderannya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, kalau kita menghapus tadi yang United States, di bagian peta ini bakal hilang di bagian Amerikanya. Tidak ada lagi tanda lingkaran besarnya. Dan juga dataset yang sudah difilter itu langsung berubah menjadi ke data yang dari nomor urut 3129 karena dataset yang dari Amerika tadi sudah kita hapus. Nah, begitu. Kita ulang lagi, kita refresh. Nah, ini adalah total penjualan tadi yang sudah kita refresh dan ini sudah ada lagi kan. Nah, jika sudah, kita lihat dulu datasetnya apakah masih di 3000 atau kembali ke normal. Kita tunggu dulu. Nah, dan datasetnya juga kembali ke normal. Sudah dari nomor 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan ini juga sama. Nah, insert dashboardnya. Dari hasil analisis saya, total penjualan setelah difilter adalah 12.642.905 dan total keuntungan yang diperoleh sebesar 1.467.457. Jumlah transaksi ini terbanyak adalah 25.035 orderan dan negara dengan penjualan tertinggi adalah United States atau Amerika. Kategori produk dengan penjualan terbesar yaitu teknologi. Penjualan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan kesimpulan dashboard menunjukkan bahwa Global Superstore tersebar di berbagai negara. Negara United memberikan kontribusi penjualan terbesar, sedangkan kategori teknologi menjadi kategori nilai penjualan yang paling tinggi. Grafik tren penjualan juga memperlihatkan perubahan penjualan setiap tahun sehingga memudahkan analisis pengembangan bisnis. Berikut penjelasan dari dashboard saya Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.